Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam mata pelajaran geografi. Kali ini kita masuk pada KD 3.4 mengenai kerjasama negara maju dan negara berkembang. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan NAFTA sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Amerika Utara, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia, dan menjelaskan dampak pasar bebas terhadap Indonesia berupa pasar bebas, dampak positif dan negatif pasar bebas terhadap Indonesia. Materi yang pertama yaitu mengenai NAFTA atau North American Free Trade Agreement sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Amerika Utara. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau North American Free Trade Agreement atau NAFTA merupakan salah satu contoh penciptaan blok pasar perdagangan bersama sebagai kebijakan regionalisasi. NAFTA awalnya merupakan fakta perdagangan bebas antara Kanada dan Amerika Serikat. Pada tahun 1992, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko sepakat untuk memperluas wilayah perdagangan bebas sampai ke Meksiko. Adapun ilmu pengetahuan yang membahas pembatasan wilayah ekonomi dari suatu negara dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang tersedia disebut ilmu ekonomi regional. Ilmu ini tidak membahas tentang kegiatan individu, tetapi menganalisis suatu wilayah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. Menurut pengertiannya, kerjasama antar negara juga menjadi perhatian dari ilmu geografi. Konsep kerjasama ini terdiri dari dua elemen penting. Yang pertama yaitu konsep ini mengasumsikan bahwa perilaku setiap pelaku diarahkan pada tujuan rasional tertentu. Dan konsep ini menyiratkan bahwa kerjasama memberi para aktor keuntungan tertentu. Kerjasama antara negara maju dan berkembang di dunia biasanya digambarkan dengan istilah hubungan kerjasama utara dan selatan atau North-South Cooperation. Istilah utara atau North dan selatan atau South digunakan untuk membedakan negara maju dari negara berkembang. Utara atau North mengacu pada negara-negara maju yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Selatan atau South menggambarkan negara-negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat industrialisasi yang relatif rendah. Meskipun Australia dan Selandia Baru terletak di bagian selatan belahan bumi selatan, kedua negara ini tetap dianggap sebagai bagian dari kelompok negara-negara utara atau North. Hubungan kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam pembangunan perekonomian dunia dilakukan dengan beberapa cara, yaitu negara-negara maju menanamkan investasi di negara-negara berkembang. Kemudian pada umumnya, negara-negara maju memiliki teknologi yang modern tetapi sumber daya alam mereka terbatas, dan bentuk kerjasama lain adalah dalam bentuk pinjaman modal dari negara-negara maju ke negara yang sedang berkembang yang digunakan untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri. Adapun kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Yang pertama, kekuatan yang negara-negara maju dan negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari kerjasama ini. Dari segi kelemahan, kadang-kadang kerjasama negara maju dan negara berkembang masih dianggap sebagai bantuan pembangunan. Adapun peluangnya yaitu kemitraan baru yang setara antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang bermunculan, dan ancaman berupa negara-negara berkembang dapat terlalu bergantung pada dukungan atau keuangan dari negara-negara maju. Selanjutnya, yaitu jenis dari bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. Bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia antara lain dapat dilihat dari banyaknya negara yang ikut serta dalam kerjasama tersebut, letak geografis, tujuan, dan lapangan usaha yang atasnya kerjasama terbentuk. Berdasarkan banyaknya negara yang ikut serta dalam suatu kerjasama negara maju dan berkembang di dunia dapat dikelompokkan atas. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjadi antara dua negara. Contoh kerjasama bilateral antara negara maju dan negara berkembang antara lain. Yang pertama yaitu kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi atas dasar perjanjian kemitraan ekonomi atau Indonesia-Japan Partnership Agreement atau IJIPA. Kemudian kerjasama antara Indonesia dan Amerika yang terjalin melalui kesepakatan US-Indonesia Comprehensive Partnership atau Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika.
dan kerjasama antara Indonesia dan Jerman yang terjalin melalui German-Indonesian Joint Declaration for a Comprehensive Partnership, Shaping Globalization and Sharing Responsibility. Kemudian yang kedua, yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Contoh kerjasama multilateral antara negara maju dan negara berkembang antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan G20. Berdasarkan letak geografisnya, kerjasama negara maju dan berkembang di dunia dapat dikelompokkan atas bentuk-bentuk. Yang pertama yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Contoh kerjasama regional antara negara maju dan negara berkembang antara lain APEC. Kemudian kerjasama interregional. Kerjasama interregional adalah bentuk kerjasama antara suatu kawasan dan kawasan lainnya di dunia. Contoh kerjasama interregional antara negara maju dan negara berkembang antara lain kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Dan kerjasama internasional, dalam konteks ini, kerjasama internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan tujuannya, contoh kerjasama negara maju dan berkembang di dunia antara lain OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Sementara itu, berdasarkan lapangan usahanya, kerjasama negara maju dan berkembang di dunia antara lain OPEC. Materi yang selanjutnya yaitu dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Pasar bebas, sistem pasar bebas atau free market digagas oleh Adam Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Fenomena pasar bebas di Indonesia merupakan dampak adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini terlihat dalam salah satu pilar utama pada rencana program MEA, yakni ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Yang pertama yaitu aliran bebas barang. Aliran bebas barang telah dimulai sejak ASEAN Free Trade Area atau AFTA diberlakukan. AFTA telah menghapus 99,65% dari seluruh tarif lines di bawah skema Common Effective Preferential Tariff atau CEPTF. AFTA untuk ASEAN 6, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Meskipun demikian, setiap negara ASEAN diperbolehkan untuk tetap mempertahankan tarifnya pada beberapa produk, seperti produk pertanian tanpa proses atau unprocessed agriculture product, contohnya beras, gula, produk daging, bawang putih, dan cengkeh. Hal ini diikuti dengan penandatanganan ASEAN Agreement on Customs atau Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanan pada tahun 1997 dan ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3 atau Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN pada tahun 2009. ASEAN Agreement on Customs telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. Yang kedua yaitu aliran bebas jasa. Sekitar 40% sampai 50% dari produk domestik bruto atau PDB negara anggota ASEAN disumbang oleh sektor jasa. Terkait dengan aliran bebas jasa, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Service atau AFAS atau Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang jasa pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Sebagai peningkatan AFAS, pada akhir kuartal 2013 mulai dirumuskan ASEAN Trade in Service Agreement atau ATISA sebagai perjanjian yang komprehensif dan berpandangan ke depan untuk memperluas dan memperdalam integrasi jasa ASEAN sekaligus integrasi ASEAN ke rantai produksi global. Yang ketiga yaitu aliran bebas investasi. Dalam rangka membentuk kawasan dengan pasar tunggal dan basis produksi yang kuat, ASEAN perlu menciptakan rezim investasi yang bebas dan terbuka. Elemen-elemen tersebut coba diwujudkan melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement atau ASIA. Yang keempat yaitu aliran modal yang lebih bebas. ASEAN berusaha mencapai sistem keuangan kawasan ASEAN yang terintegrasi dan berfungsi secara baik, ditandai dengan neraca modal yang lebih terbuka dan pasar modal saling terkait. Pada tahun 2011, Gubernur Bank Sentral ASEAN mengadopsi ASEAN Financial Integration Framework atau AFIF guna memberikan pendekatan umum untuk liberalisasi dan integrasi keuangan di bawah MEA. Gubernur Bank Sentral ASEAN menyepakati tujuan akhir terciptanya integrasi keuangan yang mengakui hal-hal
Yang pertama, setiap negara anggota ASEAN memiliki kondisi finansial sendiri dan berbeda satu sama lain, dan setiap negara anggota ASEAN dapat mendefinisikan patokan dan jadwal sendiri untuk mencapai tujuan akhir integrasi keuangan. Yang terakhir yaitu arus bebas lalu lintas tenaga kerja terampil. Melalui AFAS, proses liberalisasi ASEAN secara bertahap memberikan kesempatan bagi tenaga kerja terampil yang telah disepakati oleh ASEAN untuk dapat berpindah dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya tanpa mengalami hambatan. Untuk memfasilitasi perpindahan tenaga kerja tersebut, ASEAN telah menyepakati Mutual Recognition Agreement, maksudnya Mutual Recognition Arrangement atau MRA, untuk penyetaraan kualifikasi tenaga kerja terampil yang telah disepakati di ASEAN. Kesepakatan itu juga dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai best practice dalam standar dan kualifikasi. Kedelapan kesepakatan itu adalah MRA on Engineering Service, on Nursing Service, on Architectural Service, on Surveying Qualification, on Tourism Professional, on Accountancy Service, on Medical Practitioners, dan MRA on Dental Practitioners. Selanjutnya yaitu dampak positif pasar bebas terhadap Indonesia. Dampak positif pasar bebas terhadap Indonesia antara lain yaitu pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauannya ke negara-negara lain, hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada, investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN, para pengusaha akan semakin kreatif dengan adanya persaingan yang ketat, para profesional akan meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan profesionalitas yang dimilikinya, dan berbagai produk dalam dan luar negeri mudah diperoleh dengan harga yang lebih bersaing. Dan yang terakhir, yaitu dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia. Dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia antara lain yaitu kemudahan masuknya barang luar negeri akan menimbulkan konsumerisme, resiko persaingan atau competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir ke Indonesia, ketidakmampuan bersaing dapat menimbulkan kerugian bagi industri lokal, defisit neraca perdagangan bagi negara Indonesia sendiri dapat terjadi, peningkatan impor karena daya saing yang rendah dapat menyebabkan produk-produk dari luar negeri menguasai pasar domestik. Jika iklim berinvestasi di dalam negeri tidak kondusif, arus modal ke dalam negeri akan berkurang dan terbuka, dan membanjirnya tenaga terampil dari luar negeri yang datang ke Indonesia sebagai akibat persaingan kualitas SDM. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.